pertanyaannya, bagaimana pemimpin menerjemahkan apa yang jadi keinginannya kepada setiap anggota tim? Nah, hal yang paling penting adalah Anda harus tahu dulu apa yang Anda mau sebagai seorang leader. Karena seringkali leader hanya punya sebuah gagasan, sebuah intuisi, ide besar, kemudian disampaikan kepada anak buahnya, yang dia sendiri pun juga sebenarnya belum benar-benar tahu secara spesifik yang dia inginkan dari anak buah itu apa. Nah, ini tuh berbahaya. Kenapa? Karena ketika anak buah Anda punya persepsi yang berbeda dengan Anda, bisa jadi mereka melakukan aksi yang tidak seperti yang Anda inginkan. Kemudian akhirnya satu dengan yang lain mungkin konflikting, bahkan dengan Anda pun konflikting, dan akhirnya jadi masalah yang besar nantinya. Nah, itu sebabnya di awal sekali lagi Anda harus pikirkan masak-masak, Anda harus renungkan, kalau perlu Anda bertapa dulu gitu ya, untuk merumuskan yang Anda inginkan itu apa sih? Ya. Dan ketika Anda sudah ketemu, oh ini tuh yang saya inginkan. Dan kenapa ini penting? Anda sudah berhasil memformulasikan dengan sangat-sangat baik. Nah, baru saat itu Anda boleh menyampaikannya kepada anak buah Anda. Ya, nggak boleh ada yang ambigu di situ, harus clear. Maka ketika Anda sampaikan pada anak buah Anda, pastikan spesifik. Sangat spesifik yang Anda maksud itu apa? Dengan contoh-contoh konkretnya. Ya. Kemudian juga harus operasional, yang memang itu mereka pahami dalam kesehariannya mereka. Sehingga terbayang di kepalanya anak buah Anda, oh ini toh yang diharapkan oleh atasan saya untuk saya lakukan. Hari pertama ini, hari kedua ini, hari ketiga ini, mana yang boleh, mana yang nggak boleh, ukuran keberhasilannya apa. Ya, ini harus menjadi sangat-sangat clear. Ketika sudah clear seperti itu, maka peluang terjadinya miskomunikasi, mispersepsi yang akhirnya membuat kerjasamanya menjadi terhambat nantinya, itu akan hilang dengan sendirinya. Nah, hal yang lain juga Anda harus pastikan bahwa apa yang Anda inginkan itu ekologis. Maksudnya ekologis itu tidak merugikan pihak manapun, tidak merugikan siapapun yang ada dalam anggota tim Anda, tidak merugikan departemen atau perusahaan Anda atau departemen yang lain, ya. Sehingga orang akan nyaman untuk bisa mengadopsi apa yang Anda inginkan itu ke dalam pekerjaan mereka sehari-hari, ya. Nah, hal yang lain yang perlu Anda lakukan juga adalah selalu ulang apa yang Anda inginkan itu disampaikan terus-menerus. Jangan hanya Anda sampaikan sekali, katakanlah di awal tahun atau pertama kali Anda ketemu dengan tim Anda, ini loh yang saya expect dari Anda gitu ya. Anda sampaikan sekali dan berpikir mereka akan terus ingat dan akhirnya akan terus menjalankan pekerjaannya sepanjang tahun, sepanjang mereka bekerja seperti yang Anda inginkan. Enggak, people forget. Ya, dan itu wajar, itu biasa terjadi. Maka kewajiban Anda lah yang harus mengingatkan mereka. Ya, sampaikan ulang lagi apa yang Anda inginkan, apa ekspektasi Anda terkait dengan mereka, bagaimana itu diukurnya, dan ketika mereka sudah achieve apa yang Anda minta, mereka sudah mencapai apa yang Anda harapkan dari mereka, berikan apresiasi sebagai tanda bahwa mereka sudah melakukannya dengan baik. Nah, feedback seperti itu menjadi kunci, karena anak buah Anda juga pasti akan bertanya-tanya, apakah saya sudah sesuai yang diinginkan atasan saya, apakah hasil kerja saya sudah yang terbaik di mata atasan saya. Nah, Anda harus berikan feedback. Kalau sudah bagus, sampaikan bagus. Kalau belum, sampaikan di mana belumnya, sehingga Anda bisa bantu mereka untuk memperbaikinya. Ya, itu jawabannya. Semoga manfaat. Kalau Anda punya pertanyaan, silakan ajukan melalui email ke tanyaindra@kubik.co.id. Sampai jumpa.